Kalau orang melakukan firman dan kehendak Yesus, firman yang akan mengatasi masalah-masalah kita. Jadi saudara harus yakin, karena kerap kali apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar, itu mustahil, tapi tidak mustahil bagi Allah kita. Adik saya itu orang yang punya sakit mah berat. Mah berat, artinya mahnya itu tidak boleh kosong sama sekali. Sebab kalau kosong sedikit saja, seperti diremas-remas. Dan dokter mengatakan penyakit seperti ini itu sukar sekali untuk bisa sembuh. Jadi yang penting harus terus diisi. Tidak boleh kosong sama sekali. Tapi pada waktu kita berdoa bersama dengan dia. Dan kita doakan Tuhan. Ini mosok penyakit ini kok enggak bisa sembuh-sembuh ini bertahun-tahun. Itu sebelum dia menjadi anak Tuhan yang benar-benar. Akhirnya kita berdoa. Tuhan malah bicara melalui dia sendiri. Jadi tidak melalui saya, tidak melalui orang lain, melalui dia. Bicaranya begini. Doa puasa 7 hari. Waktu dengar begitu, lalu ngomong ini. Tuhan kok ngomong sama saya? Ngomong apa? Suruh doa puasa 7 hari. Jadi 24 jam makan sekali. Nah, lalu dia datang ke dokternya karena sudah biasa, mesti langganan. Lalu datang ke dokternya bilang begini, dokter, saya kok sama Tuhan disuruh puasa. Dokternya bilang, mati. Loh, kalau saya puasa, mati. Iya. Karena apa? Bleeding. Mahmu akan hancur dan kamu akan mati. Lalu pulang ini bawa obat. Bingung. Mati, puasa. Bingung. Lalu sembahyang lagi. Tuhan, memang benar engkau yang ngomong atau itu cuma ada suara yang lain? Rela enggak kamu mati untuk aku? Malah dibalik sekarang kata-katanya. Rela enggak kamu mati untuk aku? Lalu dia bilang gini, besok mati, sekarang mati. Udahlah, rela Tuhan, mati pun untung. Nekat. Kira-kira kalau saudara punya anak yang nekat gitu, berani enggak? Kamu jadi orang tua boleh enggak? Biarpun kamu orang Kristen. Biarpun kalau di sini, Bapa surgawi, buatku mengerti. Nah, saudara sih nyanyi gampang, tapi coba kalau anakmu yang berkata kepadamu mengatakan, aku dengar Tuhan berkata kepadaku, doa puasa. Dokter berkata, mati. Kamu nurut mana? Ayo jujur ini, kalau itu anakmu sendiri. Apa? Hah? Yang sana bilang, mati untuk Yesus. Kalau berani ngomong konsekuen. Amin. Konsekuen. Soalnya apa? Soalnya itu kita kerap kali ada suara yang lain. Suaranya bilang apa? Ya dek Tuhan, dek setan. Loh itu dek ngomong dek aku ya. Aku sambil beda loh. Kalau seperti saya sudah biasa. Ini belum biasa. Ayo. Lalu saudara kalau dengar suara gitu tuh ada suara berkata, ya dek Tuhan, dek setan. Kira-kira bimbang enggak? Mikir enggak? Ayo. Sebab ini saya alami sendiri. Waktu anak saya tanya begitu sama saya, Papa, badanku ini panas. Tem 40. Wih, mulai ngomong terus. Saya bilang, kamu serahkan papa atau kamu mau berdoa sendiri? Dia bilang apa? Aku berdoa sendiri. Setelah saya ajak sembahyang, dia bilang, aku tidak minum obat. Loh, kenapa masih kayak gini? Biarin. Kamu tahu kalau tidak minum obat resikomu apa? Kalau kamu imanmu tidak kuat, kamu akan
Satak. Dia. Biarin. Aku percaya Yesus sanggup lakukan segala perkara. Papa ngajar saya mau praktek. Kira-kira saudara bagaimana? Ayo, gue ditantang deh. Orang tuamu nih, kamu bilang, Bapak Firdaus, ajarku mengenal. Ya Pak? Rencanamu indah bagiku. Yang ngarang ini saya kenal baik. Seorang gadis. Dia sendiri dalam kesulitan dia mengatakan, betul. Apapun yang terjadi rencana Allah itu baik. Saudara tahu? Tetapi untuk membayar harga itu, saudara harus mengalami pergumulan. Kalau engkau belum biasa melakukan firman dan belum biasa peka terhadap dia dan berani penuh hidup dalam penyerahan dan mengalami secara pribadi, kau pasti goncang. Pada waktu adik saya mengatakan bahwa saya harus coba puasa, saya katakan, oke, jalani. Tapi risikonya mati. Alkitab berkata, kalau engkau kehilangan nyawa karena aku, engkau bakal dapat nyawa. Tapi kalau kamu takut kehilangan nyawa, kamu bakal kehilangan nyawa. Rela mati enggak? Rela. Jalani. Mati. Untung. Lalu dia mulai jalani. Apakah kalau dijalani hari pertama itu lalu mahnya enak? Hah? Saudara kira begitu? Enggak. Ini saya kasih tahu. Jadi kalau mau konsekuen. Hari pertama tambah kayak orang, amahnya kayak orang dileti. Sakitnya luar biasa. Anak saya sendiri pun pada waktu itu saya katakan, nih oke, kamu jalani. Kamu tidur sama papa. Langsung saya ajak tidur malam itu. Karena apa? Istri saya, ibunya berkata apa? Saya tidak berani lihat anakmu ngomong terus, panasnya luar biasa. Saya tidur di kamar lain, kamu sama anakmu. Jadi kalau mati, kalau apa urusanmu. Saya bilang, oke, kamu tidur, pindah. Nih, kamu tidur sama papa. Apa saudara kira kalau dia lalu berdoa, lalu Tuhan terima kasih itu terus dong bisa ngucap syukur? Tidak. Panasnya tambah lama, tambah naik, omongannya tambah gak karu-karuan. Saya semalam suntuh gak tidur. Kenapa? Numpang tangan terus, Tuhan, dia berjuang loh. Sikapmu, kalau mati engkau yang ngurusan, tapi gak mau aku gila. Nah, jadi jangan saudara kira kalau saudara bilang, amin, itu terus melihat mujizat, kok enak. Bayar harganya. Saya tumpangin tangan terus, saya bilang, terima kasih, apapun yang terjadi. Saya sebagai ayah, kerap kali kan ditem lagi, termometer. Naik. Kok tambah naik? Puji Tuhan, mati lah urusanmu Tuhan. Saya bilang, masa bodoh. Ngomong terus semalam sentuh. Jam 4 pagi baru Tuhan bicara sama saya. Tuhan bicaranya begini sama Mesem, dia bilang, anakmu teguh dan berpegang akan imannya. Tidak goyang, masih dia rela. Dan pagi ini habis jamah dia sembuh. Saya bilang, puji Tuhan. Saya tampal tangan lagi. Dingin. Ambil termometer 36,5. Normal. Tidur enak. Genting saya jadi tidur. Terima kasih. Saya tidur sekarang. Tidur. Pagi-pagi bangun jam 6 dia bilang apa? Loh Pak, beres. Saya bilang, iya puji Tuhan. Sebabnya memang dia bilang begitu memang betul toh. Tapi saya bilang, tapi kamu tahu bapakmu semalam gak tidur. Karena apa? Karena kita harus mendukung dia. Kita harus berjuang untuk dia. Karena selama anak-anak itu masih di bawah orang tua, ya tanggung jawabnya orang tua. Dan adik saya pada waktu itu dia berkata, apapun terjadi, tetap aku tidak mau makan dan minum, aku mau rela mati pun sekalipun. Hari kedua mulai kurang, hari ketiga mulai kurang. Sampai satu saat dia bilang, amin, aku mesti sembuh. 7 hari kemudian sembuh total. Sampai sekarang tidak pernah sakit mah. Jadi kehidupan kekristenan saudara, itu harus berani membayar harganya. Jangan cuma sini, percaya, mesti jadi. Mesti memang, kalau engkau tetap berpegang teguh konsekuen. Kehidupan kekristenan membutuhkan konsekuen. Pada zaman sekarang, mengapa
firman Tuhan pada siang hari ini, Tuhan khusus membicarakan perkara panggilan anak-anak Tuhan, orang-orang biasa. Businessman, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak dipanggil Tuhan. Mengapa? Tuhan berpesan kepada saya tadi mengatakan, bawakan ini, misi ini. Karena sekarang ini hamba-hambaku sudah keluar dari jalan misinya. Maka dari itu sekarang tugas saudara menjadi anak-anak Tuhan yang mendengarkan panggilan Allah dan sedia untuk dipakai untuk menjadi alatnya dan kemuliaan bagi Dia. Kita buka di dalam Amos, di dalam di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Amos pasal yang ke-7, Amos pasal 7 ayat yang ke-10, mulai kita akan tahu dan tiap-tiap pribadi saudara harus menyadari bahwa engkau dipanggil. Sebab apa? Sebab masa kini hamba Tuhan banyak keluar daripada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobiam Raja Israel. Dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobiam akan mati terbunuh oleh pedang. Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata jangan bernubuat menentang Israel. Dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota. Dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Saudara, kita perhatikan. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan, Amos diangkat Tuhan menjadi penyambung lidah Allah. Amos bukan nabi. Amos bukan golongan nabi. Amos bukan keturunan imam. Tetapi Amos adalah seorang peternak. Amos adalah pemungut buah ara hutan. Seorang businessman. Seorang pekerja. Seorang karyawan. Tetapi dia diambil oleh Allah menjadi penyambung lidah Allah. Mengapa? Karena para nabi, para raja, para imam di Israel telah meninggalkan jalannya Tuhan. Mengapa imam, raja, dan nabi ini meninggalkan jalannya Tuhan? Karena mereka punya kedudukan. Imam-imam ini diangkat oleh raja. Diberikan jaminan makanan, diberikan tanah, diberikan berkecukupan dan kedudukan. Dan imam ini tidak berani menegur raja lagi. Imam ini mengikuti langkah-langkah dan petunjuk raja. Sehingga Allahnya disalahkan dan rajanya menjadi Allah mereka. Para nabi tidak bernubuat yang diberikan oleh Allah. Tapi para nabi melakukan apa yang menjadi kesenangan hatinya. Ini yang Allah tidak suka. Dan raja tidak tunduk lagi karena dia sudah diangkat oleh para imam dan nabi menjadi pimpinannya jadi Allahnya. Maka dia tidak
menyembah kepada Allah yang Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka dari itu Allah mengalihkan pandangannya. Dan saudara harus perhatikan, zaman sekarang ini adalah zaman seperti zamannya Amos. Bahwa ada penindasan, ada penganiayaan, hukum tidak begitu diperhatikan. Dan hukum ini kalah dengan orang-orang berpangkat dan orang-orang kaya raya. PBB diadakan, tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah dunia. Karena apa? Karena negara yang kuat, dia yang bertanggung jawab dan dia yang berkuasa. Kehidupan kekristenan, kehidupan sekarang ini, masa sekarang ini adalah masa akhir zaman seperti masa zamannya Amos. Maka dari itu saudara, kalau engkau mengharapkan hamba Tuhan, kalau engkau mengharapkan pelayan-pelayan Tuhan, engkau akan kecewa. Mengapa? Karena mereka kerap kali sudah meninggalkan jalan dari jalannya Tuhan. Seorang hamba Tuhan, coba kalau dia baik sama seorang pengusaha, dibantu, diberikan segala perkara suplai terus. Hamba Tuhan itu sungkan enggak sama pengusaha itu? Hah? Sungkan enggak? Sungkan toh? Berani enggak negor kira-kira? Enggak berani toh? Kuasa mana hamba Tuhan sama bisnismen yang kaya? Hah? Kuasa bisnismen toh? Nah, ini fakta enggak? Lalu bisnismen ini sekarang yang nyetir hamba Tuhan enggak? Maka dari itu saudara, saya katakan, kalau ini masanya, hamba-hamba Tuhan banyak yang meninggalkan jalurnya Allah. Dan Allah panggil engkau untuk menjadi penyambung-penyambung lidah Allah. Maka sekarang bisnismen di mana-mana lebih banyak menjangkau jiwa-jiwa daripada hamba-hamba Tuhan. Betul tak? Maka saudara harus menyadari, tetapi engkau kalau sudah diangkat, hati-hati. Kalau engkau tidak punya tantangan, hati-hati. Hati-hati. Kalau engkau sudah menjadi penyambung lidah Allah dan engkau tidak ada tantangan, hati-hati. Sebab hidup kekristenan hari demi hari harus bersama dengan Yesus. Ada tantangan demi tantangan. Kekristenan kita, musuh kita itu di udara. Setan kuasa gelap. Dia memakai manusia yang lain untuk menyerang saudara. Harus ada tantangan. Karena kalau tidak ada tantangan, setannya bilang apa? Jangan diganggu-ganggu, itu malah baik. Kalau diganggu, nanti malah dia cari jiwa. Kalau dia bisa menguasai pendetanya, itu benar. Dia jadi rajanya, dia mencuri kemuliaan Allahnya. Betul, nanti akhirnya bakal digantung. Jadi saudara harus sadar. Kalau engkau diberkati Tuhan dan engkau menjadi penyambung lidah Allah, harus hati-hati. Tantangan harus ada. Tanpa tantangan, kehidupan kekristenanmu tidak akan berbuah. Maka dari itu kita harus menyadari kehidupan Amos. Amos dipanggil. Amos berani. Dia mengatakan, kenapa? Karena dia tidak tahu apa-apa. Dia bukan keturunan imam. Dia tidak digaji sama raja. Dia tidak diberi kedudukan sama raja. Dia seorang pekerja. Dia hidup dengan berkat Allah dan usahanya sendiri. Allah berkata, ngomong-ngomong saja. Jadinya apa? Tidak urusan. Peduli amat. Nah, hidup yang menggantung kepada Allah dan memandang dia. Ini yang Allah mau. Tapi tidak bergantung kepada manusia. Maka dari itu saudara, pada waktu Amos menubuatkan bahwa Israel pasti dibuang ke dalam pembuangan. Dan hal itu terjadi. Segala perkara yang dikatakan oleh Amos di dalam Alkitab, semua digenapi. Ini tanda orang yang dipakai oleh Allah. Kita jangan cepat-cepat menghakimi. Kalau ada orang ngomongin seenaknya. Jangan. Diam. Tuhan, kalau betul, mesti jadi. Kalau bukan daripadamu, tidak jadi. Ini. Sebab apa? Sebab hamba Tuhan, saudara dan saya ini manusia biasa. Kadang-kadang terpengaruh oleh apa yang kita hadapi, oleh apa yang kita lakukan. Hamba-hamba Tuhan, kenapa dia bisa keluar dari jalur Allah?
Karena apa? Karena situasi dan kondisi. Karena apa yang dihadapi, ini yang menjadi mempengaruhi kepekaannya menjadi hilang. Lalu suara hatinya menjadi suara Allahnya. Maka kita harus menjaga selalu akan pimpinan Roh Kudus di dalam diri kita, supaya jangan sampai Roh Kudus meninggalkan kita. Dan kita harus praktekkan itu. Latihan terus. Lebih dekat. Ini tiap hari engkau harus menghadap pada Tuhan, berdiam diri, baca firman, lalu periksa diri. Apakah betul itu Tuhan atau tidak? Kalau betul, mesti jadi. Kalau tidak, suara hati. Nah, ini ada waktu yang harus dibayar. Maka dari itu ada pergumulan yang saudara dan saya harus bayar. Tapi kalau saudara melekat benar-benar, tidak perlu takut khawatir. Apa saja yang kamu katakan, mesti jadi. Hari ini saya mengalami 2 peristiwa. Dan bersama dengan Pak Samudi dan Ibu Samudi. Saya ngomong sama dia. Wah, pertama kipas saya ini, saya kalau di sini kepanasan terus. Mesti butuh kipas. Kipas saya ini sudah jebot. Cari kipas yang gedenya seperti itu, tidak ada yang bisa masuk tas saya, jadi bisa dibawa, tidak saya dikasih segini, ya tidak lucu, kalau segini kipasan raksasa ya tidak lucu, di Solo kasih segini, saya bilang jangan, yang pas ini loh segini, saya bilang, yang pas tepat buat tas saya. Nah, saya baru ngomong gitu, masuk sini, ada orang berkata gini, buat Pak Yusa, tak buka, loh kipas, tak ukur sama yang jebot saya, persis. Sama, modelnya pun sama. Nah, 1. Dia bilang, Ibu Samudi bilang, apa yang diomongin kok mesti jadi. Jadi, saya bilang, Allah yang kuasa. Lalu yang kedua apa? Saya tadi, kemarin tuh barusan berdoa begini, Tuhan, aku ini mau ngirim anakku Iin di negeri Belanda. 1000 golden. Kapan engkau mau kirim, terserah loh Tuhan, engkau tahu kebutuhan anakku, bulan ini mau tak kirim. Saya sudah bilang sama istri saya, dan saya kemarin sembahyang, Tuhan, aku mau ngirim anakku. Udah, ya lupa ini sudah sembahyang itu sudah lupa. Lapor, buka cek ke surga. Tuhan, setiau, saya bilang, mau kirim anak, 1000 golden. Apa terjadi? Sebelum ke sini, berdoa untuk orang. Sebetulnya bukan berdoa. Justru saya mau tanya. Mau minta informasi kok kamu ngalami perkara-perkara begini itu kenapa? Wong di jamaah Roh Kudus kok malah sakit semua. Malah susah. Oh, mesti ada kesalahan ini. Saya mau belajar dari Tuhan. Tuhan, aku mau belajar dari orang ini. Setelah ketahuan bahwa ternyata ada keraguan-raguan. Bahwa ada satu perkara yang ini saya temuin, saudara. Saya berikan kepada saudara supaya saudara tahu. Ada seorang yang datang lagi. Dia sudah pernah kepenuhan Roh Kudus. Dia datang. Dan hamba Tuhan ini berkata, siapa yang mau dipenuhin lagi? Datang. Dia turut datang. Lalu didoakan. Jatuh kena lantai, punggungnya sakit. Dan pada waktu dia rebah, itu sakitnya luar biasa. Saya tanya, kamu tidak mengalami damai sejahtera? Tidak. Tapi sakit luar biasa. Salahnya gimana ini Tuhan? Lalu saya tanya, pada waktu hamba Tuhan itu memberkati dan mengurapi, apa yang kamu rasakan? Ya rasanya aku ragu-ragu. Terus seperti ada tenaga yang dorong saya jatuh dan punggung saya kena lantai. Sejak itu sakit luar biasa, mau patah rasanya. Di sini letaknya, saudara tahu? Kita kalau berhadapan dengan kuasa daripada Roh Kudus, setan pun tidak pernah tinggal diam. Maka dari itu, jikalau engkau memang kepingin
kau harus serahkan seluruhnya. Tidak ada kebimbangan dan tidak ada keraguan-raguan. Kalau engkau ragu-ragu, repot. Di sini letaknya setan numpang. Nama Yesus. Sangat cerdas. Lalu saya katakan, bertobat, minta ampun, dan kamu akan dibereskan Tuhan. Dan dia berkata, memang kemarin setelah dari Jakarta, aku mengalami pemberesan dan sembuh total. Ya, puji Tuhan. Mudah. Jadi saya ini malah justru minta informasi karena mau belajar. Tapi apa terjadi? Pulangnya, ini Pak ada berkat buat Bapak. Loh, wong saya ini gak ngapa-ngapain kamu, kok malah kamu yang ngasih berkat saya. Wong saya ini datang mau minta informasi sama kamu. Tapi wong saya mau ngasih berkat Bapak. Lucu dah. Di mobil saya tahu, saya bilang, Tuhan ini jawab. Saya tadi kemarin berdoa untuk Iin. Ini uang ini pasti jumlahnya sama. Saya belum buka loh. Mesti jumlahnya sama. Lalu saya buka di situ. Rek di depan di anak hamba Tuhan ini. Sambil mobil jalan. Tarik. Setia persis. Saudara percaya, setiap doamu dan perkataanmu didengar Allah. Makanya jangan ngomong sembarangan. Sebab apa saja yang kamu katakan direkam Allah di surga. Hati-hati, jangan ngomong sembarangan. Maka dari itu engkau harus tahu bahwa Allahmu itu tidak pernah tidak mendengar engkau. Tetapi percayakan hidupmu. Bapak surgawi, percayakan. Buat aku mengerti akan kehendakmu dan rencanamu. Karena semuanya indah bagi kita. Maka dari itu saudara kita tidak perlu takut dan khawatir. Tetapi tugas kita apa? Bagaimana bisa peka menjadi penyambung lidah Allah. Itu yang penting. Betul enggak? Supaya saudara tidak mengantung hamba Tuhan. Makanya saya kalau didatangi orang bilang Pak Yusa doakan. Saya bilang doa apa? Aku kepengen kamu mendapat sendiri. Alami sendiri. Praktekkan sendiri. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidupmu. Jangan gantung sama hamba Tuhan. Saya manusia biasa. Saya pun belajar. Setiap hari pun harus diproses oleh Allah. Dan tantangan demi tantangan harus saya hadapi. Tapi saudara harus belajar pribadi. Maka dari itu saudara harus setia. Setiap hari harus baca firman Tuhan. Setiap pagi bangun. Sembah dia. Saya jamin. Telinga rohanimu akan menjadi tajam. Kenapa? Alkitab yang ngomong bukan saya. Coba bacaan di dalam Yesaya 50 ayat 4. Setiap pagi engkau bangun pagi. Berdoa. Telingamu dipertajam oleh Allahmu. Engkau akan melihat bagaimana Allah memakai engkau. Dan tidak bergantung kepada hamba Tuhan. Karena apa? Karena banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan sudah keluar dari jalurnya. Jalan Tuhan. Maka dari itu pada hari ini, engkau kalau saudara menjadi orang businessman, katakan saja dengan pekerjaanmu. Katakan, pekerjaanmu pun kau harus berkati. Kalau orang-orang di Bali, saya barusan pulang dari Bali, orang-orang di Bali itu saudara tahu, di mana-mana tempat itu ada penyembahan, ada sajen. Betul enggak? Dan tiap-tiap pekerjaannya itu diberi persembahan. Artinya yang diberkati loh. Tetapi ke orang Kristen malah enggak berkati. Bilangnya apa? Allah sudah tahu. Barang-barang Allah sudah tahu. Loh, karena engkau yang salah. Berkati. Sebab apa? Sebab setan itu kepingin niru Tuhan. Bukan Tuhan niru setan. Wali. Lalu kalau saudara bilang, saya bilang, pekerjaanmu itu berkati. Lu kok niru-niru orang dunia. Dikasih berkat berang. Loh, setan yang mau niru Tuhan. Bukan Tuhan niru setan. Jadi saudara itu harus berkati. Ada seorang dia berkata kepada saya di Bandung. Pak Isa, dulu saya ini pedagang konveksi sama si Santoso. Lalu setiap hari cek itu yang berjalan tuh ratusan juta. Tidur tidak bisa, makan susah sambil jalan. Tapi ternyata
Kok iya? Yang saya nikmati itu ya begini saja. Rumahku ya tinggal ini, mau nggak sempat untuk bangun, nggak sempat untuk nikmati. Pada satu saat, yang utang nggak bayar semua. Akhirnya aku ketimpa hutang ratusan juta. Akhirnya dia bertobat benar-benar minta ampun. Dan apa terjadi? Sekarang bikin apa? Jual makanan. Kan kebalikan loh. Lalu saya tanya, apa istrimu itu ahli masak? Nggak bisa masak. Loh, lah kok jual makanan? Lah itu anehnya. Dia sembahyang, Tuhan, kasih berkat bagaimana pekerjaan apa ya Tuhan. Lalu itu masuk, jual makanan. Aku tidak bisa masak, Tuhan. Aku bisa memberikan kamu kepinteran. Lalu mulai beli, masak. Laris. Sekarang ini jual makanan, lalu dia bilang gini, sekarang ini sehari saya dapat paling sedikit bersih gomban. Paling sedikit bersih gomban. Tapi aneh, setiap bulan kok bisa tak nikmati, aku malah bisa punya rumah, bisa beli apa-apa. Dulu kami pek tiaw, tapi kok kabur terus bersayap nih. Duitnya ini bersayap, kabur. Tapi aneh, setiap bulan kok bisa tak nikmati, aku malah bisa punya rumah, bisa beli apa-apa. Dulu kami pek tiaw, tapi kok kabur terus bersayap nih. Duitnya ini bersayap, kabur terus. Malah sekarang utangku yang itu tak bayari dari hasil makanan. Loh, aneh enggak? Dan hidup saya sekarang ini rileks, santai, dan bisa menguji Tuhan, lalu menyembah, suami istri tenang. Dulu ribut terus karena apa? Kesruh terus ceknya ini kanipek tiaw. Aneh enggak? Nah, lalu apa? Satu saat terjadi bingung Pak Yusa. Tuhan berkata, bikin bakso. Jadi tambah lagi, bakso sekali bikin 500. Lalu ternyata laku cuma 10. Bakso ini kan gak bisa disimpan lama. Bingung dia. Lalu belum bingung gitu, pagi-pagi dia sembahyang lagi, Tuhan. Aku ini kerja apa? Bikin lagi bakso. Hah? Ini 500 baru laku 10, suruh bikin lagi berapa Tuhan? 500. Hah? Kira-kira itu masuk akal enggak? Hah? Sinting enggak? Hah? Dia nurut. Karena apa? Dia lupa ngasih pesan pembantunya, sudah diulek tepungnya mbak air. Lalu dia bilang, loh, si suami bilang, loh, Mbak Boni kan masih 490. Kok bikin lagi itu, Bi? Udah apa-apa kok, Pak. Kenapa? Bisa kadung kok. Nah, buat jual biasa apa? Pokoknya suruh makan siapa? Mbak Pomeh ceceng. Itu pagi. Lalu akhirnya dia bilang, jalah wong Tuhan bilang bikin, yang bikin. Nah, perdulilah. Engkau nanti enggak laku ya nanti dibagi ke anak-anak Tuhan. Baru ngomong gitu Mbak Pone jam 6 jadi. Jam 4:30 jadi. Jam 5 itu ada orang ngetok. Jam 5 pagi. Kenapa? Kemarin saya beli bakpomu 10 itu ada banyak enggak? Kenapa? Mau tak bawa ke Bandung. Berapa? Berapa saja kamu punya saya mau bawa. Sebabnya aku mau bawa ke Jakarta. Mau tak bagi karena ada upacara di sana. Tapi saya paling sedikit butuhnya mesti keceng. Ada, tapi kurang 10. Karena 10 mau beli kemarin. Aneh enggak? Dan semua dibeli hari itu. Dan semua dibeli cash kontan. Cara tahu? Dan sejak itu dia bikin terus. Dan tidak pernah tidak habis. Luar biasa Allah kita. Maka dari itu kehidupan kekristenan kita saudara tahu. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan terpengaruh oleh apa situasi dan kondisi Anda. Karena pengaruh kepada Yesus. Pandanganmu hanya kepada Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan, anak-anak-Mu sudah makan makanan rohani pada siang hari ini. Dan sekarang tiba waktunya mereka makan makanan jasmani. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan kosong dan sia-sia. Dan biarlah tiap-tiap anak-Mu menyadari bahwa mereka tidak bergantung kepada hamba Tuhan, para imam, para nabi, para pendeta, para penginjil. Tapi mereka harus bergantung kepada Yesus pribadi. Dan mereka akan menjadi penyambung-penyambung lidah Yesus. Dan mereka akan menjadi alat Tuhan yang perkasa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Damai sejahtera Yesus meliputi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin.